Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianur Rahmawati, absen 23, kelas 11 Teknik Kimia Industri 1 dari perwakilan kelompok 1. Saya selaku moderator dari kelompok 1, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 1 memiliki beberapa anggota, yang diantaranya ada Ahmad Nafis Mauludin, absen 1, ada Agustin Maisa Putri, absen 3, ada Artika Dewi Rahma, absen 14, ada Kholidia Nur Rahma, absen 21, dan ada saya, Dianur Rahmawati, absen 23, kemudian ada Dea Rahmadani, absen 24, ada Devi Kartika Sari, absen 25, dan juga ada Diva Kurnia Rahma, absen 28. Di video kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Ini memiliki beberapa subbab, diantaranya definisi konstitusi yang akan dipresentasikan oleh Agustin Maisa Putri. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis konstitusi yang akan dipresentasikan oleh Kholidia Nur Rahma. Dan yang ketiga ada tujuan konstitusi yang akan dipresentasikan oleh Artika Dewi Rahma. Kemudian yang ketiga adalah sidang pertama BPU PKI yang akan dijelaskan oleh Diva Kurnia Rahma dan juga Devi Kartika Sari, dan sidang kedua BPU PKI akan dijelaskan oleh Dea Rahmadani dan juga Ahmad Nafis Mauludin. Perkenalkan, saya Agustin Maisa Putri, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara atau kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan mengorganisir jalannya pemerintah. Saya, Kholidia Nur Rahma, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Agustin Maisa Putri. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi ada dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau bisa disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Saya, Artika Dewi Rahma dari 11 Teknik Kimia Industri, absen 14, akan melanjutkan presentasi dari materi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Adanya konstitusi berarti bahwa konstitusi memiliki fungsi atau tujuan yang cukup penting bagi pemerintahan di Indonesia, yaitu seperti sarana untuk memberikan batasan dan juga pengawasan terhadap kekuasaan politik, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberikan batasan pada penguasa pemerintahan. Sederhananya, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan pada pemegang kekuasaan pemerintahan agar tidak semena-mena sehingga warga negara bisa lebih terlindungi. Itulah fungsi dari konstitusi. Di sini saya akan membahas sejarah konstitusi Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPU PKI pertama membahas tentang dasar negara. Pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli, sidang BPU PKI yang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia-panitia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rapat digelar kembali oleh PPKI dan membahas Undang-Undang Dasar dan pengesahan-pengesahannya. Saya Diva Kurnia Rahma akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Devi Kartika Sari. Jadi dalam sidang periode pertama, BPU PKI membicarakan masalah penting yakni dasar negara. Sidang pertama ini menghasilkan beberapa pandangan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Untuk mengakhiri sidang BPU PKI periode pertama, para anggota mengadakan pertemuan dan membentuk dua panitia kecil yang pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam rancangan pembukaan. Saya Dea Rahmadani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Diva Kurnia Rahma. Agenda persidangan BPU PKI kedua.
tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang pertama yakni rapat besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Yang kedua yakni rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Yang ketiga yakni rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 sampai 13 Juli 1945. Keempat yakni rapat besar BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Yang kelima yakni rapat besar BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945. Yang keenam yakni rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Hasil sidang pada tanggal 10 Juli 1945 yaitu kesepakatan bentuk negara republik melalui pemungutan suara. Pada tanggal 11 Juli 1945 yakni rumusan ketuhanan, jumlah pimpinan negara, dan sifat Undang-Undang Dasar, serta pembentukan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945 yakni Wasid Hasyim mengusulkan pada Presiden harus beragama Islam dan Islam dijadikan agama negara. Pada tanggal 14 Juli 1945 yakni pernyataan Indonesia Merdeka yang merupakan bagian dari persiapan membentuk Indonesia Merdeka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Mauludin. Saya di sini akan menjelaskan sejarah konstitusi Indonesia. Pada 15 Juli, pidato pengantar rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan Soekarno selaku Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Dan pada saat 16 Juli, penyempurnaan rumusan materi perancangan Undang-Undang Dasar yang diterima secara bulat Undang Dasar, dan juga terdapat kesepakatan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pada saat 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar setelah melalui penambahan dan perbaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.